Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desinta Yuliana, mahasiswa Bimbingan dan Konseling Universitas Sultan Ageng Tirtayasa angkatan 2019. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai program bimbingan dan konseling di Madrasah Aliyah Negeri Purworejo atau MAN Purworejo. Nah, layanan bimbingan dan konseling merupakan fasilitas sekolah yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh siswa guna dapat mengembangkan potensi yang terdapat pada diri peserta didik. Nah, pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling dapat berdampak pada peserta didik dengan optimal dengan cara pendekatan seorang guru itu sebagai sahabat peserta didik tersebut. Melalui pendekatan yang baik, bersikap ramah, dan terbuka kepada seluruh peserta didik. Dengan demikian, maka peserta didik itu dapat dengan mudah menerima bimbingan yang diberikan tersebut dengan baik. Selanjutnya yaitu dasar hukum. Terdapat beberapa sumber hukum yang dapat dijadikan sandaran atau dasar dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling pada suatu lembaga pendidikan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22, 23, dan 24 Tahun 2006. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, dan SK Mendikbud Nomor 25 Tahun 1995 tentang pelaksanaan bimbingan dan konseling pada suatu pendidikan formal. Nah, selanjutnya yaitu visi dan misi bimbingan dan konseling Madrasah Aliyah Negeri Purworejo atau MAN Purworejo. Nah, visinya yaitu terwujudnya layanan bimbingan dan konseling yang profesional dalam memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseling menuju pribadi yang unggul dalam imtak, iptek, tangguh, mandiri, dan bertanggung jawab. Sedangkan misinya yaitu yang pertama, menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling yang memandirikan peserta didik atau konseli berdasarkan pendekatan yang humanis dan multikultural. Selanjutnya, membangun koordinasi dengan guru mata pelajaran, wali kelas, orang tua, dunia usaha dan industri, dan pihak lain dalam rangka menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, meningkatkan mutu guru bimbingan dan konseling atau konselor melalui kegiatan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu deskripsi kebutuhan. Kebutuhan peserta didik atau konseli dapat diidentifikasi berdasarkan asumsi teoritik dan hasil asesmen kebutuhan yang dilakukan. Dalam melakukan tugasnya, guru bimbingan dan konseling terlebih dulu menyusun daftar kebutuhan atau need assessment. Selanjutnya yaitu komponen program. Pada MAN Purworejo, komponen programnya meliputi layanan dasar, layanan peminatan dan perencanaan individual, layanan responsif, dan dukungan sistem. Selanjutnya yaitu bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan mencakup 4 bidang layanan, yaitu bidang layanan yang memfasilitasi perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir yang merupakan satu kesatuan utuh dapat dipisahkan dalam setiap diri individu peserta didik atau konseli. Nah, rencana kegiatan atau action plan bimbingan dan konseling merupakan rencana yang menguraikan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang didapat dari hasil asesmen terhadap kondisi peserta didik atau konseli serta standar kompetensi kemandirian siswa. Nah, rencana kegiatan bimbingan dan konseling terdiri dari beberapa komponen. Nah, komponen tersebut yaitu yang pertama bidang layanan. Bidang layanan ini berisi tentang bidang layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, tujuan layanan. Tujuan layanan berisi tentang tujuan yang akan dicapai yang berbasis hasil asesmen, tugas perkembangan, atau standar kompetensi kemandirian siswa. Yang ketiga yaitu komponen layanan. Terdiri dari 4 komponen yaitu layanan dasar, layanan responsif, peminatan dan perencanaan individual, dan dukungan sistem. Yang keempat yaitu strategi layanan. Strategi layanan merupakan kegiatan atau strategi layanan yang dilakukan dan disesuaikan dengan komponen layanan. Contohnya itu untuk komponen layanan dasar, strategi layanan yang dapat dilakukan atau dilaksanakan adalah bimbingan. Yang kelima, kelas. Kelas ini berisi kelas yang akan mendapatkan layanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, materi. Berisi tentang tema atau topik materi yang akan dibahas untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, metode.
Metode ini berisi teknik atau strategi kegiatan layanan bimbingan dan konseling yang akan dilakukan. Selanjutnya adalah alat atau media. Nah, alat atau media ini berisi alat atau media yang akan digunakan, misalnya seperti PowerPoint, kertas kerja, dan sebagainya. Selanjutnya, evaluasi. Nah, evaluasi ini berisi jenis dan alat evaluasi yang akan digunakan untuk memastikan ketercapaian tujuan layanan. Yang terakhir yaitu ekuivalensi. Nah, ekuivalensi ini berisi penyetaraan kegiatan bimbingan dan konseling yang dilakukan dengan jumlah jam. Selanjutnya, rencana evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Nah, evaluasi ini merupakan langkah penting dalam manajemen pelayanan bimbingan dan konseling atau BK. Dalam evaluasi program bimbingan dan konseling, terdapat dua jenis evaluasi, yaitu evaluasi proses dan evaluasi hasil. Selanjutnya yaitu pelaporan. Pelaporan merupakan langkah lanjutan setelah evaluasi. Isi dalam pelaporan lebih bersifat mendeskripsikan dan memberi uraian analisis terhadap hasil-hasil yang telah dicapai dalam kegiatan evaluasi sebelumnya. Yang terakhir yaitu tindak lanjut. Nah, tindak lanjut dalam kegiatan evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menindaklanjuti hasil pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari hasil evaluasi, guru BK atau konselor itu dapat memikirkan ulang keseluruhan program yang telah dilaksanakan dengan cara membuat desain ulang atau merevisi seluruh program atau beberapa bagian dari program yang dianggap belum efektif. Baik, selanjutnya sarana dan prasarana bimbingan dan konseling. Nah, sarana yang akan digunakan dalam kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling itu meliputi yang pertama, alat pengumpulan data, baik tes maupun non-tes. Yang kedua, alat penyimpan data, khususnya dalam bentuk himpunan data. Yang ketiga, kelengkapan penunjangan teknis. Yang terakhir yaitu perlengkapan administrasi. Sedangkan prasarana penunjang layanan yaitu ruang bimbingan dan konseling terdiri atas ruang tamu, ruang kerja, ruang bimbingan dan konseling kelompok atau diskusi, dan ruang konseling individual. Nah, selanjutnya yaitu anggaran biaya. Anggaran biaya menyesuaikan dengan anggaran sekolah yang dialokasikan untuk kegiatan bimbingan dan konseling. Nah, rencana anggaran biaya kegiatan bimbingan dan konseling di Purworejo pada tahun 2018 yaitu sejumlah Rp23.500.000 yang rinciannya dapat dilihat sebagai berikut. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.